sebagai owner di Harvest Agency. Terus pada Bu Citra yang sudah mengundang saya berapa minggu ini, saya bingung mau ngomong apa di sini. Sama teman-teman di sini yang banyak saya kenal, Pak Lofi, Pak John Johnson yang tadi barusan, terus Ibu. Oke, teman-teman, saya tidak banyak cerita karena sandepan saya tadi, saya yakin sudah terlalu panjang. Jadi itu sudah menceritakan siapa saya. Jadi ini Pak, saya langsung aja masuk ke apa yang bisa saya sharingkan teman-teman ya. Di sini tertulis dare to change, artinya berani untuk berubah. Ini foto favorit saya waktu itu. Jadi ini ada ceritanya teman-teman. Ini sinarnya. Jadi di sini saya waktu itu duduk di pinggir port ya di Volendam. Terus tiba-tiba saya duduk gitu, terus ada fotografer datang lewat, dia bilang, Pak, diem Pak, diem di situ Pak. Iya, kenapa? Diem nih Pak, jangan oleh. Saya bingung, apa ya? Jangan oleh Pak. Ngelirik boleh. Begitu saya lihat ini, itu burung dari depan saya ini. Waduh, saya pikir gini, matang ini, kalau saya duduk habis. Persis belakang saya bilang, terus Pak gaya Pak, gayanya gimana? Nggak bisa aneh-aneh loh ini. Yes, pokoknya jempol. Saya jempol. Ya kurang lebih, lumayan nih burung diam loh teman-teman. Akhirnya saya duduk di situ, fotografer lewat dia foto. Ternyata teman-teman satu base, satu grup itu semua ikut foto. Pak, di Pak ya situ. Fotonya semua. Wah, jadi model. Akhirnya jadi cover story di buku kenangan. Itu teman-teman. Jadi ini sekilas tentang fotonya. Kenapa kok saya pasang foto ini? Oke, ini teman-teman, ini profil saya. Saya lahir 35 tahun yang lalu, berasal dari keluarga pekerja biasa. Saya sekolah di SD SMU yang cukup lumayan terkenal. Itu pun saya tebus dengan nilai sebenarnya. Nah, kuliah saya kerja, ini pengalaman kerja saya. Saya sebagai seorang saya sebagai seorang teknisi marketing paruh waktu. Jadi waktu itu saya kuliah, pada saat saya kuliah saya tidak ada uang, orang tua juga nggak bisa muliakan saya, akhirnya saya bekerja sambil kuliah waktu itu. Jadi paginya kerja, malamnya kuliah. Saya juga pernah di marketing properti, saya juga pernah marketing sampai jadi kepala divisi food court waktu itu. Karena ada uang lebih ya, akhirnya saya coba, dan saya punya pikiran bahwa katanya orang kalau sekolah tinggi, income-nya pasti tinggi, gitu. Jadi saya berusaha menukarkan waktu saya, uang saya untuk sekolah tinggi, teman-teman. Nah, di sini sambil kuliah S2. Lalu saya juga sempat jadi kepala depo, perusahaan kertas dan tisu, manajer marketing di buku tulis nasional, buku tulis Iki itu, yang Rio Haryanto itu. Di situ, dan terakhir saya ada di perusahaan otomotif, yang Astra kemarin. Kenapa kok saya bisa jadi Prudential? 2013 saya diperkenalkan oleh seorang teman. Waktu itu owner saya juga namanya Pak Yudi Santosa. Mungkin banyak yang tahu ya di sini. Itu diperkenalkan untuk bisnis ini. Pertama saya bingung karena dia kan teman satu komunitas olahraga. Jadi saya bingung kan, kok kamu santai banget ya? Kerjamu apa? Nah, akhirnya diajak ketemuan. Waktu itu saya ingat saya direkrut di Excelso Grand City. Lebih jam dia ngajak ketemu 3:30 sore. Di situ dia cerita banyak apa segala macam. Ya waktu itu kenapa enggak tahu, saya juga bingung. Waktu dia cerita dia ngeluarin gambar palang itu dulu, gambar salib itu. Langsung saya bilang wis enggak usah cerita. Ini seorang sudah cerita kesekian kali ini dan kamu orang yang paling banyak. Dia bilang gitu. Kalau memang ini oke, bagus, wis mana tak tanda tanganan nih. Dia bilang gitu waktu itu. Bodoh, modal berapa? Saya tanya. Oh enggak usah, modalnya enggak banyak sih, 2M gitu. 2M? Cuaknya nih, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya enggak apa-apa, ini udah materai sama melet. Materai, melet, kamu tempel situ, tanda tangan waktu itu gitu. Jadi 2M gitu. Jadi waktu itu saya pokoknya tanda tangan. Terus karena waktu saya enggak banyak, saya bilang sama dia, enggak usah cerita banyak-banyak, nanti aja ya. Oh jangan, enggak enak ini nanti ceritanya enggak lengkap deh. Terus pokoknya aku sudah tanda tangan. Iya tapi enggak enak deh. Ya 5 menit lah, 5 menit.
Ternyata 5 menitnya berbuah jadi 1,5 jam. Akhirnya saya balik ke kantor itu terlambat. Cek clock, wah kan saya waktu itu di warung. Nah itu singkat ceritanya dengan Prudensial. Lalu, nah setelah itu saya ya namanya agent baru ya, dipepet sama leader. Tiap hari telepon kayak orang pacaran. Halo, kamu lagi apa segala macem. Dan yang bikin saya jengkel adalah kalau telepon selalu jam sing aneh. Kalau enggak jam meeting pagi, kalau juga ada apa namanya jam siang, sore mau pulang, ya waktu ketemu sama sales sama apa manajer gitu, dia telepon. Waktu meeting dia telepon ngapain? Iki lagi meeting, gak bisa nonton ya? Loh, nonton ya om, lagi meeting. Saking jengkelnya waktu itu. Saya bilang sempat saya telepon saya reject, ayo kuat-kuatan. Tapi lama-lama ya suka. Nah, saya terima terus cerita, terus saya coba, dia bilang wis cobalah, coba 1, 2, karena sering digituin saya bilang ya wis coba ya, coba saya jual, ya wis. Saya waktu itu mikir gini, karena memang di pekerjaan saya yang lama itu stresnya tinggi, teman-teman. Jadi tingkat stresnya tinggi, tiap hari ditanyain masalah omset. Kalau yang nanyain kalau satu orang tidak apa-apa, satu grup. Jadi mulai dari kawil, terus CEO, kadep semua nanya omset. Ya saya tanya sama sales saya ya omsetmu gimana ya? Ya bapak kan tahu sendiri di lapangan juga. Iya ya benar juga, saya pikir gitu. Jadi pusing, stres di sini. Terus saya pikir ya sudah, coba sih. Saya janji sama dia, kalau oke, gini deh, kalau Prudensial ini bagus dan memang kamu dapat income itu semua dari Prudensial, saya bilang oke, saya closing. Saya bilang sama dia, closing pertama saya resign. Waktu saya gitu, saya mikir dalam hati tidak mungkin closing ya kan, tidak mungkin closing. Ternyata waktu prospek closing, waduh, resign berarti saya gitu. Saya bingung, waduh, kan harus komitmen ya bu ya. Akhirnya saya, waduh, resign. Gimana ya, saya mikir, waktu saya belum ngomong sama istri. Habis pokoknya, tapi dia tidak nagih juga, dia tidak nagih, dia bilang, yaudah saya coba resign. Saya resign 3 kali ditolak. Dan proses resign saya sangat panjang, kurang lebih sekitar hampir setengah tahun lebih. Gitu. Akhirnya ya itu tadi, ambil tantangan untuk resign dari perusahaan lama. Ya bosan juga jadi pegawai. Hampir belasan tahun saya kerja jadi pegawai terus. Dan ujung-ujungnya kecewaan. Gitu. Nah, langkah awal sebagai pengusaha bersih adalah menjadi manajer. Setelah saya singkat cerita, setelah saya resign apa segala macam, saya bilang sama leader, di sini nih kamu tidak kerja sama Prudensial, di sini nih kamu kerja pribadimu, membangun perusahaanmu sendiri. Jadi ya langkah awalmu harus jadi lead manager. Oh, jadi lead manager ya? Dia bilang ya wis. Prakteknya gimana? Dia bilang pokoknya kamu dapat omset pribadi 200, lalu rekrut. Saya pikir oh gampang ya, toh saya manajer dulu, gampang. Ternyata temen gua gitu. Jujur, saya bilang gini, waktu itu saya sempat sombong, enggak apa-apa, saya omset di Astra miliaran, 1 bulan terima berapa? Jadi harga truk itu kan 1 biji 500 sampai 1 miliar. Kalau orang beli 10 aja udah 10 M gitu, wah gampang, 200 juta enteng. Wangel teman-teman. Jadi jangan meng-underestimate ya. Angel semua jujur. Saya sampai, ya itu tadi sampai ada di Sandepan saya 2014 game over saya. Saya masuk 2013 November 2014 game over bu. Wes, nggak karu-karuan, down nggak karu-karuan. Waktu itu saya MPN cuma berapa ya? 96 juta. Tapi wes resign gitu teman. Hebat wes pokoknya. Yang orang nekat gitu. Nah, terus aduh sorry, gitu. Pencet terus pak. Ya. Nah, lalu ini kisah saya waktu di 2015. Jadi 2014 oke saya sudah buang. 2015 saya bilang sama leader saya, ayo kamu itu punya potensi, dia bilang gitu. Masa kamu nggak bisa, masa kamu kalah? Saya waktu itu dibilang. Ada satu hal yang saya waktu itu juga menghukum diri saya. Karena saya cuma 96 juta EPM, piro ya, dapatnya tidak seberapa banyak gitu. Dia bilang,
kamu, waktu itu saya pergi sama dia di daerah Kemang Jepun, dia bilang, kamu sama tukang parkir itu, gitu, kamu harus hormat. Loh, kenapa? Karena dia lebih banyak pendapatannya daripada kamu. Iya, iya betul ya. Waktu itu saya mikir, selama saya tidak punya pendapatan lebih tinggi dari tukang parkir, saya bikin hormat. Jadi waktu itu sempat satu kejadian, saya di TP turun sama dia, saya turun mobil, jebret tukang parkir lewat, saya bilang, siap bos. Lu kan mungkin gitu begini. Kenapa? Lu katamu harus hormat. Ya saya hormat, saya mau diri saya seperti itu. Malu teman-teman, malu. Bayar parkir tapi hormat. Malu. Tapi itu yang saya lakukan untuk menghajar diri saya waktu itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya bagikan teman-teman. 6 kunci sukses bagi saya. Yang pertama adalah disiplin. 2015 saya selalu bangun pagi, kantor, cari daftar prospek, jalan. Kalau nggak ada, tuliskan passing. Ini yang saya lakukan tiap hari. Ini disiplin, melakukan sesuatu dengan tertib, teratur, dan terus menerus. Disiplin juga merupakan ada kendalanya teman dari diri sendiri. Saya pernah waktu itu saya sudah bosan ya, 2 bulan saya itu terus yang saya lakuin. Ya ada hasilnya sih, tapi kok kayaknya nggak worth it gitu loh. Itu terus malas, bosan, merasa terbebani. Jadi pernah suatu pagi saya bangun itu sempat meskipun itu sudah jadi habit ya, tapi mau melangkah, mau keluar kamar itu rasanya aduh wangil ya. Karena ini teman-teman, ini. Jadi kalau kita udah melakukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pasti akan ada rasa jenuhnya. Itu dari disiplin. Kalau sudah merasa jenuh, nah berarti roh disiplinnya sudah mulai masuk teman-teman. Gitu. Jadi jangan takut, diterusin aja disiplin. Tanggulangi dengan selalu mengulang mimpi kita sebagai generator semangat kita. Maksudnya saya mikir saya mau sampai kapan mau hormat sama tukang parkir ya, terus pokoknya jalan terus deh. Gitu. Jalan. Nah. Yang kedua adalah fokus. Seluruh perhatian dan sumber daya dicurahkan ke titik konsentrasi. Itu fokus. Pada saat saya melakoni itu ya tidak gampang. Tiap hari saya passing, kalau sendirian tidak berani, pasti berdua-dua. Kalau sudah berdua-dua banyak tidak fokusnya. Jadi kalau misalnya saya ke mall gitu ya, passing ke ITC gitu, lebih sering kadang-kadang duduk di food court daripada jalan ke toko. Jadi jalan ke toko dilihat, kok ini kok ya, sangar model ya. Terus jalan lagi, lihat lagi, taji ini ditanyai ngomel nggak ya, gitu. Pokoknya reggae, habis dasar reggae, terus saya bilang sama teman saya waktu itu, bro, apa? Istirahat bro, karena food court. Terakhir sampai food court saya bilang, wah, gimana nih? Harus dapat nih, hari ini belum jelas. Dapat, itu ya, sudah. Jalan, dapetin, permisi, selamat pagi bu, selamat siang, saya bilang gitu. Oh iya, cari apa ya? Enggak bu, makasih. Keluar lagi. Itu yang saya lakukan teman. Itu nyata. Makanya saya sampai, ya aku siapin. Ya, karena harus. Akhirnya saya nyoba. Waktu itu karena tahun 2014 kan saya juara prospek. MPA juara 96. Dan itu pun saya ceritanya itu karena teman. Jadi gak usah cerita lah, ini juga nabi, ini tiami, saya bilang gitu. Saya kan harus cerita sama orang yang nggak kenal, pakai Pak Ali. Waduh, groyo kabeh. Gitu kan ya. Nah, ini. Tapi saya kembali lagi harus fokus. Akhirnya dari hari ke hari acara ke food court semakin berkurang. Gitu. Karena saya sadar kalau tidak gitu hormat terus sama tukang parkir. Aktivitas lain sementara waktu diabaikan, itu fokus. Fokus itu pasti detail. Ya. Fokus sama dengan skala prioritas, sasaran dan ukuran pencapaian harus jelas. Jadi waktu itu saya berpikir minimal kalau saya mulai start 1 minggu 1 case. Waktu itu jalan 1 minggu 1 case, 1 minggu 1 case. Lama-lama 3 hari 1 case, 3 hari 1 case. Nah ini teman-teman. Sudah mulai 3 hari 1 case, saya mencoba untuk 1 hari 1 case. Dan itu bisa. Ya, itu bisa. Di bulan ke-4 April
Ini teman-teman. Yang ketiga, kita harus proaktif. Kita tidak terpengaruh dari tekanan luar. Namanya agensi itu pasti ada sesuatu yang teman-teman gitu kadang-kadang ngumpul ya. Kalau yang nggak bisa closing ya ngumpulin sampai nggak bisa closing. Jadi ceritanya wah angel ditolak lah, sing gini sing gitu, klaimnya komplain lah, yang ini yang itu, waduh pusing. Nah saya mencoba untuk menjadi proaktif, saya tidak mau terpengaruh. Jalan pertama adalah ya saya juga ngalamin sih. Jalan pertamanya apa ya, dijauhin aja teman-teman kayak gitu. Datang tuh tukang komplain naik ke atas ya, naik ke atas duduk sama admin bareng. Admin kan terima SPAJ. Nah, jadi di situ saya mengandaikan bahwa SPAJ itu. Siapa namanya Mbak? Oh, bukan ya. Jawab lagi. Ini pasti aku. Oh, bukan juga. Jadi, saya mendekati begitu aja. Yang komplain-komplain di bawah, saya tidak mau dekat-dekat. Artinya apa? Saya tidak mau apa yang saya perjuangkan itu akhirnya jadi sia-sia karena teman. Itu. Kita harus pintar-pintar lah untuk memilah itu. Proaktif itu adalah mampu mengidentifikasi masalah, berinisiatif ambil tindakan dan mempengaruhi orang lain. Saya di agensi saya itu terkenal sekarang ini ya, dari waktu dulu 2015 saya kalau dari depan itu buka pintu untuk membakar semangat saya sendiri, saya selalu bilang semangat pagi. Itu saya lakukan tiap hari 365 hari, kecuali hari Minggu ya, karena tutup agensi. Itu saya lakukan tiap hari. Akhirnya saya di agensi itu dipanggil sebagai leader semangat pagi. Jadi apa-apa pokoknya kalau dengar semangat pagi itu pasti Rio itu. Admin atas sampai lantai 2 itu dengar suara saya. Saya mencoba untuk mempengaruhi mereka karena waktu saya di sana 2015 ya keadaannya ya pokok jalan lah, nggak tahu gimana. Tapi saya mencoba untuk menjadi generator semangat mereka. Nah ini ya ada hasilnya juga sih, lumayan. Nah saat kita tidak bisa lagi mengubah situasi, kita tentang untuk mengubah diri kita. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya mencoba untuk membakar diri saya sendiri dengan cara ya tadi teriak-teriak nggak jelas ini, semangat pagi, pulang semangat pagi. Itu terus dilakukan dan akhirnya apa terjadi? Itu jadi kebiasaan di agensi. Dan itu menarik. Kita harus punya passion, gairah atau semangat yang memotivasi, sikap antusias, menjadikan kita pantang menyerah, lebih kreatif, berani berisiko dan tangguh. Nah ini juga saya alami. Ya, saya punya passion waktu itu. Saya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga karena kalau saya sudah tidak kerja, saya hanya di Prudential dan waktu itu banyak yang bilang kamu kayak orang gila. Prudential itu kan asuransi itu kan korporasi. Pernah dengar itu ya teman-teman ya? Tidak bisa jadi mata pencarian utama, cuma bisa jadi sampingan. Waktu itu saya mikir, iya ya, ini gila kan enggak ya? Waktu itu saya mikir gitu. Gitu, anak satu, istri harus kasih makan. Selama saya waktu itu belum produksi, dapat dari mana ya? Utang ya teman-teman ya. Nah ini, itu yang menjadikan saya punya passion untuk saya harus bekerja keras. Saya harus keluar dari zona itu. Nah ini, contoh passion itu apa? Karena prestasi bisa, karena orang yang dicintai. Kalau saya ini orang yang dicintai. Nah mungkin kita bekerja tanpa passion, mati. Pasti game udah, game over. Banyak yang kerja, terutama di Prudential teman-teman. Kalau saya bilang kerja, pasti ada kerjaan lain, ya berat. Bisa sih, berat. Mungkin orang-orang yang punya kapasitas lebih itu bisa. Tapi kalau orang yang harus fokus akan sulit. Respect. Jangan berharap orang lain memberikan respect sampai kita respect terhadap diri sendiri. Ini yang saya berlakukan teman-teman. Pada saat saya start dari agent, ini yang saya lakukan. Saya respect pada diri sendiri. Saya dulu kalau ditawari asuransi itu paling nolak, ya kan? Saya menganggap bahwa tadi ada video dari Pak Jojajan itu, itu ngingetin saya Pak. Jadi begitu orang agen asuransi datang langsung lihat kecewaan. Duh, ikis minggir ya, teman kan apa segala macam. Itu sebenarnya karena kita sendiri sih, teman-teman. Kita tidak respect pada diri kita sendiri. Yang saya pahami adalah satu, saya kerja di Prudential ini membantu
orang, membantu teman-teman kita yang di luar. Itu yang saya percaya. Maka dari itu saya harus respect juga. Kadang banyak agent yang nggak melakukan ini, akhirnya orang orang juga nggak akan respect sama kita. Gitu. Respect berbicara mengenai toleransi, cinta kasih, pengampunan, penerimaan, murah hati, perhatian, sikap, tingkah laku, etika, suka menolong, persaudaraan, tidak bergosip, serta pertolongan. Ini tentang respect. Respect mempermudah membangun hubungan antar manusia dan jaringan kerja. Ini benar. Jadi sejak saya menerapkan respect ini, closing jadi lebih mudah. Saya mencapai start clock saya itu kalau dibilang lama ya enggak, cepat ya enggak. Waktu itu saya nguber UM dulu. Waktu itu leader saya bilang, kamu harus selesai UM dulu 200 kakimu. Waktu itu saya bilang 5, paling enggak omset harus di atas 40 juta. Waktu itu saya nguber itu dulu. Sudah dapat bulan Oktober. Nah, bulan Oktober dia bilang misi tambahan start club. 200 juta disuruh ngejar sampai 500, ya mintanya 500 waktu. 500. Wabet ya. Cuma dia bilang kamu bisa, mau nggak bisa. Bro, ini kurang 1, 2, 3 bulan bro. Bisa dia bilang. Oke, saya coba. Dan Oktober waktu itu dia minta saya bisa elit kan selesai September ya, November atau September. Nah, September nggak mungkin kalau elit ya, startup biasa. Akhirnya ya oke, saya lakuin 1,5 bulan saya mencapai startup. Dan itu luar biasa. Saya heran, kok bisa ya? Sampai saya mikir, kok bisa ya? Ternyata ini, saya melakukan ini, respect. Saya datang lagi ke orang yang pernah saya closing, karena saya respect dengan dia respect dengan saya, dia suka, ya jadi prosesnya. Temukan bersama daerah yang kerja, hormati perbedaan. Itu salah satu adalah respect. Dan yang paling penting teman-teman, doa. Doa ini membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Start club hanya 1,5 bulan itu mungkin ini. Doa. Kalau tidak ada ini teman-teman, kita berangkat kerja, tidak ada doa. Begitu kita nyetater kendaraan, jebret, larinya bukan prospek teman-teman, dijamin 100%. Larinya kalau tidak satu, telepon teman ngumpul bareng kopi, yang kedua ke food court, ya kan? Yang ketiga balik pulang rumah tidur. Karena kita tidak ada yang ngawasin. Ini. Jadi pada saat awal doa fokus sudah, Tuhan saya mau bekerja. Tuhan tolong kasih saya berkat hari ini. Nah itu sudah otomatis otak bawah sadar kita akan jalan di situ. Kalau tidak ada ini 1000%, ya, larinya bukan prospek teman-teman. Karaoke. Itu banyak terjadi. Oke, see you at the top. Semoga memberi manfaat dan semangat pagi. Luar biasa bukan sharingnya dari Bapak Rio? Baik, mungkin dari teman-teman nih. Tadi Pak Rio udah cerita mulai dari yang awalnya sempat nggak fokus ya Pak ya, sampai akhirnya mencapai prestasi di Prudential. Ada yang mau bertanya? Oke, baik, silakan. Pak, belakang dulu Pak yang angkat tangan. Nggak usah mic. Biasa lari-lari. Ya Pak, nama saya Halim. Kalau tanya tadi kan ceritanya itu seminggu closing 1 ya Pak ya? Pertama awalnya, lalu 3 hari 1, terus sehari 1. Kan targetnya seperti itu, dan kenyataannya juga terjadi seperti itu. Caranya bagaimana dan apa yang membuat kok bisa seperti itu? Perubahannya maksud saya ya, dan juga caranya, gitu Pak. Terima kasih. Pak, ketinggalan Pak. Itu dari kanvasin semua ya? Iya, beberapa kanvasin, beberapa referensi Pak. Oh, Ya, tolong tolong maksudnya diceritain tadi dari seminggu ke 3 hari ke 1, lalu caranya dan siapa yang diprospek? Pak Halim ya, Pak. Ya. Pak Halim. Harling. Panggil maju, Pak. Iya, Pak Halim. Jadi gini, saya tadi kan ada waktu itu kan, saya di sini ada disiplin Pak.
memang di awal pertama adalah memang value core-nya ya, disiplin dulu. Saya melakukan itu, waktu itu saya diminta sama leader saya, kamu kalau emang, saya kan dia kan bilang, lingkaran terdekat kita kan harus diprospek dulu. Baru setelah itu lingkaran yang referensi. Lalu setelah itu baru luar. Nah, luar itu kan kita dapatkan dari kanvasing. Nah, waktu itu mungkin leader saya itu melihat saya karena sudah hampir setahun vakum. Saya mulai dari Januari 2014 sampai Agustus itu enggak ngerjain prudensial sama sekali karena saya dihajar oleh perusahaan lama. Waduh, wis pokoknya keliling Indonesia. Wis mau ngurusi prudensial ini wis enggak bisa, enggak mungkin. Dan memang tidak ada produksi nol waktu itu. Nah, karena seperti itu leader saya bilang, wis nek itu kamu latihan. Latihannya gimana? Ya ketemu sama orang-orang itu. Itu yang kamu di pasar, kamu lihat orang tuh, oh nganvas. Waktu itu saya mikir, oh nganvas gampang. Saya dulu pernah di perusahaan tisu. Saya nganvas juga dari toko ke toko. Waktu itu dari pasar ke pasar malah buat tisu gini. Saya pikir enteng. Tapi ternyata enggak. Ternyata barang yang kita bawa itu jadi beban saya. Jadi waktu itu susahnya waktu itu apa? Nganvas mulai pertama itu berat. Waktu saya bawa tisu kemana-mana, oh ini ada tisu sini kan kelihatan mata ya. Tisu, oh iya, harga berapa sebox ini? Ngoceh ini terusin. Istilahnya beli dia, ambil sekian box. Itu baru saya senang. Tapi begitu saya bayangin kan pikirnya sama gitu. Ternyata waktu saya nganvas asuransi, waduh, mau ketemu orang itu takut pak. Orang nggak apa-ngapain pak, saya nih, ayo, datang masih. Kayak gitu. Jadi persen, ini enggak ya? Aneh. Saya udah dididik di pasar waktu itu, tapi pada saat bawa itu susah. Nah, akhirnya karena itu saya mencoba melakukan itu tiap hari. Terus pokoknya katanya leader prospek, kamu cari 10 toko, cari satu tuh setengah mati pak, susah ya. Cari satu, padahal toko itu ya jual-jual. Cari satu yang angel. Padahal waktu itu prospek dia bilang gini, pokoknya bro, matai 2, kaki 2 nginjek tanah, bukan bebek, jalan. Wah, gampang ya, ternyata susahnya minta ampun, karena mental. Saya jujur karena mental, karena saya sudah terlatih di lapangan. Habis gitu saya coba, bukti caranya mengajari teman-teman tak kampung. Waktu itu kita berangkat berlima. Saya berdua ya jalan. Nah, karena itu kita lakukan pak bareng-bareng. Ya awalnya takut. Satu hari cuma saya paling banter 2 toko pak. Itu saya jam 11 sampai jam 4. Ya 2 toko loh, sisanya lapo ya. Itu banyak cangkruk, banyak apa. Cuman begitu gini ya, kita prospek ya. Prospek ini terus kadang-kadang waktu itu saya ngomong masih salah-salah. Dia udah tahu nembak asuransi ya. Iya. Sudah usah banyak. Itu bikin palang, berdinsir ya? Iya Ci. Iya Pak Ci, dilanjut tak Ci? Dilanjut tak Ci? Terus gak usah bisa aku repot. Terus aku melok itu loh kantor di mana nih? Oh iya. Sudah Ci ya, sudah pindah. Yes minggir. Cuma 2 toko gitu itu naik ke atas full court bu. Ini tak jago bu. Padahal saya dulu waktu di perusahaan lama yang lama-lama itu, saya keliling kena panas itu nggak akan keluar keringat dingin gitu. Ini DAC, teman-teman. Bisa keluar jago-jago itu, aduh, ya. Nah, tapi terus, ayo. Kita saling menguatkan waktu itu. Akhirnya terjadi. Oh, semakin lihai pak. Kalau kita cerita Pak Ali pak, sekarang, ya saya tidak ini ya. Saya ngajari tim saya cerita Pak Ali jangan sampai ketahuan itu prudensial. Gimana caranya? Karena begitu jujur saya bilang, banyak orang di pasar saat ini, begitu kita coret palang begini ya, saat dia menebak ini tepok gitu, gitu. Begitu kita palang begini, ya banyak sih nggak tahu juga. Tapi begitu kena palang gini gambarnya, ini apa perusahaan apa sih? Oh betul mau tak prudensial, bisa bilang begitu dia. Itu tergantung kita. Jadi karena saya saling sering seperti itu, gitu, saya jalani tiap hari. Sampai akhirnya 1 minggu 1 case pak, itu dari jadi saya prospek ya 1 hari 2, 3 saya khawatir
sak ini loh, sak tebel di muka. Nah itu terus yang jadi minggu ini saya prospek, ternyata closingnya di minggu ketiga. Nah terus jalan itu, jadi banyak, saya punya database sampai tumpuk ini bertumpuk-tumpuk itu banyak. Akhirnya saya pikir wah di kayak apa ya, kayak jadi kertas sampah ya. Tapi ini bisa di follow up lagi, banyak sekali. Saya punya database, pokoknya saya dapat nama, dapat nomor telepon kalau ditolak. Tapi kalau mau dibuat ilustrasi ya sudah, dapat tanggal lahir, nama. Terus biasanya orang mau janji ketemu ya, biasanya Pak ya nanti lihat ya. Cuman kita tahu dia logonya di situ, pasti tiap hari ketemu. Nah, akhirnya karena kebiasaan itu Pak, akhirnya itu terjadi secara otomatis. Akhirnya 3 hari 1 case, 3 hari 1 case, lama-lama jadi 1 case, 1 case. Nah, itu saya alami di bulan Februari Maret gitu. Jadi kalau di sandipan saya itu ada tulisannya, ada case yang gambar begini itu, saya sudah Pak. Jadi Januari, Februari bolong. Januari tidak ada, bukan Februari, Maret, April. Foto saya terus Pak. Mei, Juni, terus sampai Desember. Saya mikir katanya wes bosen kuliah ini, kayak model gimana? Saya waktu itu sampai gitu, jadi sama admin saya bilang, waktu itu sebagai dia ya, ada foto dong, nih buat Maret, nih buat April. Jadi modelnya macam-macam gitu, sampai buahnya gitu aja. Gitu sih Pak. Jadi kebiasaan. Karena kebiasaan itu sama dengan latihan Pak. Begitu kita latihan semakin lancar jalan Pak. Pasti itu otomatis. Kita kan tahu, oh dia nolaknya di detik ini nih. Ya, waktu saya ngomong ini dia nolak, ya jadi jadi saya mau itu aja. Pokoknya harus benar-benar konsepnya masuk ke kepalanya dia. Jadi kuncinya pertama mengalahkan diri sendiri, lalu menjadi habit, gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke. Terima kasih Pak Rio. Sama-sama Pak Rio. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua, Pak Joni, Pak Rio, pada saat Pak Rio memutuskan untuk berhenti dari perusahaan yang lama, kan masih ada keluarga. Nah itu untuk menggantikan income yang sudah ada, sehingga kan bulan depannya akan nol untuk bagaimana. Terus kemudian pada waktu 1 bulan setengah, aktivitas yang seperti kayak apa Pak hingga dapat selama? Oke, Pak Joni ya. Pak, saya waktu di Astra itu, masih di Astra ya, saya memang minta istri saya waktu itu buka travel kecil-kecilan. Makanya waktu itu saya mikir, kalau saya resign, dan saya tahu Pak, perusahaan saya yang saya ikuti itu masuknya kan susah Pak. Waktu itu saya masuk itu 6 atau 8 kali saringan, sampai akhirnya saya masuk. Dan saya yakin Pak, kalau perusahaan seperti itu Pak, keluarnya juga susah Pak. Nah, selama jeda itu, nah istri saya memang ada buka travel agent, kecil-kecilan kita di rumah, travel online. Ya masih cukup lah untuk makan. Cuman kan memang untuk cicilan apa itu tidak cukup. Ya jujur saya bilang, selama setahun penuh, ya toh kita pakai yang namanya gestun Pak. Loh, saya ngomong, saya gestun. Karena ini nggak cukup ya. Itu kita yang lakukan. Nah, setelah itu tadi Pak John bilang ya, waktu itu apa namanya? Startup. Oh iya, 1 bulan setengah. Saya pikir gini Pak, waktu saya jalani jadi UM itu kan beratnya minta ampun. Karena kalau dari toko ke toko, tokonya ngambil punya referensi Pak, paling banter Pak, aku matching 5.000, wahnya Pak. Itu pun saya ngalami, aduh abot ya. Dulu saya bilang, saya punya omset dari mulai 0 sampai jadi UM itu yang ngambil itu Pak, puluhan orang, puluhan case. Nah, sisanya sampai ke Star Club lewat itu cuma 5 orang. Saya mikir, kalau gitu saya gedein aja. Nah, berarti kalau saya gedein, saya kan harus ketemu sama orang-orang yang mampu memang. Nah, itu saya carinya lewat kolega. Saya punya temen itu banyak, tapi enggak hampir mungkin sekitar cuma 0,% yang saya closing sendiri, karena apa ya, masih sungkan-sungkan. Sekarang sudah minta sendiri sih mereka, kan masih sungkan-sungkan gitu lah. Waktu itu begitu, jadi akhirnya saya minta istilahnya kenal sama orang gitu ya. Saya lihat, saya masuk ke komunitasnya dia,
saya ikut beberapa, ini bisa tembak. Karena latihan saya yang dari Januari sampai September itu Pak, itu yang membuat saya akhirnya saya bisa melihat orang ini butuhnya apa, saya tembak itu. Gitu. Dan karena latihan saya yang sekian bulan itu, konsep asuransinya di kepala saya ini kayak ketemu orang itu tidak tahu nih. Jadi kuat. Jadi saya merasa konsep saya kuat dengan asuransi. Makanya mereka tertarik. Akhirnya mereka ngambil. Dia tidak besar amat ya, dia cukup untuk starter lah. Itu sih Pak Jansen. Oke, luar biasa. Kalau dia cukup menjawab. Oh, sudah. Ceritanya Pak Lino tadi kan untuk UKM Money Plus ya, kayaknya mudah banget untuk kami mohon tipsnya untuk BKM baru yang tadi dari UKM untuk masalah kaki terus bagaimana caranya kaki itu bisa jalan. Oke, dengan Bu siapa? Bu Karimah ya. Teman-teman yang lagi ngejar JOM banyak ya? Banyak. Boleh saya tahu? Oke. Tampaknya dari kedua orang. Oke. Gini ya. Memang Bu, kalau kita rekrut, itu saya alami Bu. Rekrutan saya waktu itu ada total berapa ya? Tahun lalu itu 9 kalau nggak salah. 9 orang. Nah, yang tidak jalan itu kurang lebih 6. Jadi yang jalan cuma 3. Memang saya berpikir Bu, saya lebih saja gini. Ini kan bisnis ya, Bu. Waktu itu leader saya bilang, kamu kalau mau buka bisnis di asuransi apa di Prudential, ya, kamu harus di UM. Berarti kan kunci satu-satunya UM itu buka bisnisnya Bu. Berarti kalau kita mau masuk Prudential, oke, saya mau jadi pebisnis nih Prudential, ya wis apa kunci nih UM. Udah ada lain Bu. Nah, karena itulah saya melakukan segala macam cara. Jujur saya bilang, kaki saya Bu terdiri dari, jujur saya bilang, keluarga. Tuh istri saya masukin. Yang lain juga saya rekrut Bu. Tapi masalahnya Bu, menyadarkan mereka Bu. Ya toh, pelaki kepala tiap hari pun tidak mungkin sadar. Nah, saya ada satu agent yang memang disadar duluan. Jadi itu yang juga mendukung saya. Yang kedua siapa? Papa saya. Biasanya keluarga saya. Makanya saya bilang, kunci utamanya untuk buka bisnis ini UM. Terus gimana cara bukanya kalau orangnya ini nggak ada yang, kalau saya bilang saya rekrut 9 gugur 6, yang 2 sakit parah Bu. Tinggal 1 ini loh Bu. Lah waktu itu saya nguber dari kanvas referensi kanvas. Lah terus kapan ngejarin dia? Leader saya sih memang bilang Bu, titik noan Bu, sampai seberapa sih Bu titik noan? Masalahnya itu. Nah apa yang saya lakukan ya itu. Cuman saya tidak mau, artinya apa? Saya ngisi, enggak. Saya nggak ngisi. Karena kalau saya ngisi, mati di saya nanti. Dan sampai sekarang papa saya jalan Prudential. Dia kalau ngecat bagus. Gitu. Ngomong apa segala macam, buka kamu itu loh Ciami. Cuman gitu toh, nggak tahu apa Bu. Pokoknya Ciami. Wis buka. Yuk gede-gede case-nya. Istri saya dari mana? Dari temannya dia ngomong. Nah kalau orang lain yang nggak ada hubungan dengan kita Bu, mati ya Bu. Itu pasti berat. Saya waktu naik UM 5 kaki 100 juta 1, 70 1, semua di atas rata-rata. Nah karena itulah makanya kenapa saya bisa jadi. Ingat Bu, kita ini bisnis di sini. Memang kita rekrut, belum tentu orang yang kita rekrut itu bisa langsung klik. Susah Bu, saya aja loh.